Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul. Salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami' usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah khusus buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus juga buat Ibu Sukinah binti Yusuf yang insya Allah hari Senin besok mau melaksanakan operasi. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya, dikembalikan lagi kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, dilunasin semua utang-utang kita. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bihil khair, Rabbi syrah li sadri wa yasir amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala salatul istisqa'i. Al istisqa'u talabus suqya ay al matari minallahi ta'ala. Wa salatul istisqa'i masnunatun indal hajati ilal matari wa yusannu lil imami qabla fi'li sholati ay ya'muran nasa bisiyami thalathati ayyamin wa taubati minad dunubi wa raddil mazalim thumma yakhruja bihim fil yawmi rabi'i fi thiyabi bidlatin wa tadarru'in wa hushu'in thumma yusalliya bihim raq'ataini ka raq'atayil 'id wa yakhtuba ba'daha khutbataini
ka khutbatihi siwa annahu yastaghfiru badalat takbiri fil idaini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masih bisa beraktivitas, bisa hadir bersilaturahim. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Kayaknya libur setahun ya, padahal seminggu dah. Kita lanjut bacaan kita. Ada ya Bu? Halaman 42 di situ. Salatul istisqa'i ya. Salat istisqa dulu. Istisqa itu talabus suqya, ay talabul matar minallahi ta'ala. Jadi salat istisqa itu adalah salat minta hujan gitu ya. Talabus suqya ay talabul matar minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kalau bicara tentang sejarahnya daripada salat istisqa ini adalah permintaan sahabat gitu ya. Jadi sahabat yang meminta kepada Rasulullah gitu, didesak gitu ya, didesak. Karena apa? Karena sudah terjadi kemarau yang cukup panjang. Nanti memang ada persyaratannya tuh. Jadi kapan sholat istisqa itu harus kita lakukan itu. Kalau tibang baru panas-panas dikit doang mah belum. Nanti ukurannya sholat istisqa itu dilakukan kalau tumbuh-tumbuhan udah pada kering, air udah langka, terus binatang ternak udah pada yang mati. Nah itu baru dah itu. Jadi kemarau yang panjang itulah yang disunnahkan kita untuk sholat istisqa itu, minta hujan. Padahal nanti ada urutannya tuh ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung sholat istisqa, tidak. Misalkan terjadi di masyarakat kita kemarau panjang, lalu tiba-tiba udah ayo kita sholat istisqa, tidak. Jadi ada 3 maratib, ada 3 urutan yang mesti dilakukan ya sebelum sholat istisqa itu dilakukan. Ternyata yang pertama itu ad-du'a dulu. Ad-du'aul istisqa'i mutlaqan khalfas sholawati. Jadi yang pertama doa minta hujan mutlak saja di mana? Setelah selesai daripada sholat fardu. Tuh. Habis sholat fardu doanya tambahin, yakni doa minta diturunkan hujan. Au fi kunutin nazilati, atau di dalam kunut nazilah. Boleh tuh. Jadi kita sholat zuhur pakai kunut, boleh nggak? Boleh. Asar kunut, maghrib kunut, isya kunut. Ya kunutnya kunut nazilah namanya. Meminta kepada Allah karena saking apanya? Ya saking udah kering, saking udah kemarau yang terlalu panjang sehingga udah bikin mudarat gitu ya. Ya kalau Rasulullah pada sejarahnya tidak pernah mengeluh, ya kan? Kalau Rasulullah keadaan apapun tidak pernah mengeluh, karena keyakinan beliau yang luar biasa. Panas, hujan, ya kemarau panjang itu hakikatnya Allah punya ketentuan kepada manusia. Kalau Rasulullah terima. Makanya sejarahnya ini sahabatlah yang meminta kepada Rasulullah untuk apa? Meminta mengerjakan sholat istisqa untuk minta hujan. Itu. Nanti sebaliknya ada juga ya Bu, yang nolak hujan, ada juga gitu ya.
Ya. Kalau hujan ada juga. Gitu. Kita datang ke pawang hujan gitu. Gimana tuh? Sempak, lempar-lemparin gentengan gitu. Cabe tusuk-tusukin sama bawang kan gitu ya. Kodok gantung, nggak turun tuh. Apanya? Kodoknya, lah hujannya nggak turun. Katanya kodok gantung ntar juga nggak turun lah. Ini gantung, gimana mau turun dia? Gitu. Itu juga, ya saya juga bingung. Mulanya bagaimana itu? Itu yang sempak ditaruh di genteng bagaimana itu mulanya? Mungkin Bu Lurah tahu sejarahnya. Ya, kita juga logikanya juga kagak masuk ya. Mungkin kagak jatuh, nggak turun tuh apanya. Saya bilang hujan mah tetap turun. Justru kalau turun hujan malah bahaya itu hujannya. Iya, ngelewatin celana itu dulu jadi beracun hujannya itu. Bahaya itu malah. Kita bingung dah. Jangan yang model-model begitu yang merusak akidah, jangan dilakukan itu. Tapi kalau Nabi ngajarin kan pernah Nabi berdoa tuh ya ketika di Madinah terjadi hujannya melebihi daripada biasanya. Kayak kita nih sekarang nih hujan luar biasa ya. Kalau hujan kemarin tuh berapa hari yang lalu hujan luar biasa itu. Udah hujannya lama, terus juga kan gitu. Apalagi sekarang udah lagi banyak yang hajatan kan gitu. Kalau hajatan hujan kecil hati ya. Kecil nggak hati? Iya, ya. Agak balik modal lah ini mah. Yang kondangan dikit kan gitu. Tapi Nabi mengajarkan kepada sahabat tuh, Allahumma hawalaina la alaina kan gitu. Ya Allah turunkanlah di mana? Di sekitarku tapi jangan di sini gitu. Maksudnya bukan lagi menolak rahmat Allah, bukan gitu. Jadi dia pengen ya acara berjalan lancar ya doa ada. Andai kata turun juga ya emang udah ketentuan Allah kan gitu. Sini doa Allahumma hawalaina la alaina. Di sana doa juga Allahumma hawalaina la alaina. Bingung tuh hujan ya. Mana gua turun ini ya. Nah itu kita kembali lagi kepada sholat ya istisqa. Ternyata memang ada maratib, ada urutannya. Jadi yang paling rendah banget adnaha itu tadi ngapain? Ad-du'a'u itu lil istisqa'i mutlaqan khalfas salawati, doa minta hujan di setiap selesai daripada sholat 5 waktu, au kunutin nazilah atau kunut nazilah, minta diturunin hujan. Lalu yang kedua ausatuha, yang pertengahan nih, di mana ad-du'a'u lil istisqa fi khutbatil jum'ah ya. Berdoa untuk minta hujan di khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat ya ada doa yang wajib mesti dibawa di dalam khutbah Jumat. Itu menjadi rukun khutbah, yakni berdoa untuk mukminin mukminat. Ya kan selalu dibaca tuh Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu rukun tuh dalam khutbah Jumat mesti dibaca. Adapun doa-doa yang lain hanya sunnah saja. Nah ini kalau lagi dalam keadaan kering, dalam keadaan kemarau panjang, di dalam khutbah Jumat di akhir itu berdoa boleh ditambahin doa minta hujan di situ. Nah, itu urutan itu dulu. Nah baru dah yang ketiga ini akmaluha, ini yang paling sempurna adalah ketika kita minta hujan di mana? Al istisqa'u bis sholati. Jadi minta hujan dengan sholat khusus. Ya, sholatnya sholat khusus. Yakni sholat istisqa. Wa kadzalika shaumu wat taubatu wal khuruju minal mazalimi kama sayati. Ini sholatnya khusus dan juga ada amalan khusus. Seperti apa? Puasa, taubat, dan keluar daripada kezaliman. Tuh, ini yang paling sempurna. Itu sholat istisqa tuh. Nah, makanya di sini wasolatul istisqai masnunatun.
Sholat istisqa itu sunnah, disunnahkan indal hajati ilal matori, ketika dia berhajat kepada hujan. Itu. Ini hajat kepada hujan apa maksudnya? Ketika ada kemarau panjang yang membutuhkan hujan, bukan kita doang. Ya, binatang, tumbuhan, apalagi kalau orang yang bertani gitu ya. Kalau nggak mengandalkan air hujan, misalkan pertaniannya nggak bisa berkembang. Nah, ini termasuk hajat kepada hujan, namanya indal hajati ilal mator. Yang ini sunnah hukumnya. Tapi ada nggak sholat istisqa yang hukumnya haram? Ada saudara dengki buat tetangganya mau hajatan. Biar hujan kita sholat istisqa lah, dengki amat tuh orangnya. Dosa tuh nggak boleh tuh sholat istisqa begitu, haram. Niatnya apa? Beda, itu bukan hajat namanya ya, bukan hajat yang baik. Orang minta hujan buat kemaslahatan. Ini minta hujan biar apa? Biarin, biar tamunya sepi. Mau gedek buat sama dia. Jangan, nggak boleh. Itu bukannya indal haja ilal matar namanya itu mah. Itu. Tapi andai kata diturunkan hujan juga ya jangan mengeluh ya, nggak boleh tuh. Makanya kita ketika doa turun hujan apa? Allahumma shayyiban nafi'an, gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini hujan yang manfaat. Nggak boleh tuh apa mencela hujan. Boleh, karena itu bagian daripada rahmat Allah. Nggak boleh mencela. Hujan lagi. Nah, jangan sampai itu terucap sama kita. Jangan terucap, terbersit saja di dalam hati. Jangan sampai kalau hujan, alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an, mudah-mudahan ini hujan yang manfaat. Enggak ada yang tidak ada manfaatnya. Pasti ketika Allah turunkan ada manfaatnya. Tapi pada prakteknya kita bagaimana kira-kira kalau hujan? Pada prakteknya gitu. Kita mau jalan nih, ya hujan. Pasti udah apa tuh? Gitu. Apalagi sekarang lagi lagi ramai apa nih? Goes. Naik sepeda mau goes pagi-pagi hujan, kira-kira gimana? Ya, malah mau reuni lagi nih, mau goes ketemu. Jauh-jauh. Orang kalau goes sekarang ngaji yang deket malas, goes jauh berangkat. Saya kemarin ketemu ada orang goes di Sawangan. Karena itu orang Cinere ini. Saya udah pakai masker, ngumpet-ngumpet, ada yang kenalin juga. Luar biasa tuh, jauh juga ya. Lebih dari Sawangan ya, bahkan jauh. Ya, apa-apa. Sehat ya, biar sehat itu. Jadi sunnah tuh salat istisqa. Ya. Wa yusannul imami qabla fi'lis sholati ayya'muran nasa bisiyami thalathati ayyamin. Misalkan mau sholat istisqa hari Kamis. Nah, itu dari hari apa? Senin, Selasa, Rebo, puasa. Nah, nanti sholatnya di kapan tuh? Fil yaumir rabi ba'da siyami thalathati ayyamin. Di hari yang keempat setelah 3 hari dia berpuasa sunnah, barulah dia datang untuk sholat istisqa. Siapa yang diperintahkan untuk berpuasa? Ayya'muran nasa. Orang yang mau ngikut sholat istisqa disunahkan untuk apa? Puasa dulu tuh. Bukan imamnya doang, semuanya. Ini jamaah kita udah kita tentukan yang bakal ngikut sholat istisqa ya. Si imam, si hakim memerintahkan untuk kepada para jamaah, karena ya itu dia. Makanya akmaluha, sholat istisqa itu adalah yang paling sempurna. Kenapa? Melalui perencanaan dulu. Tuh, kalau tadi kan doa minta hujan di mana? Sholat fardu, kunut nazilah, atau di khutbah Jumat yang kedua. Nah, yang ketiga nih, sholat istisqa. Ini sholat istisqa enggak tiba-tiba datang langsung sholat istisqa, tidak. Tapi apa? Lewat proses dulu tuh. Ngapain? Si imam atau si hakim memerintahkan orang-orang untuk ngapain? Puasa tuh.
Dan juga bukan hanya puasa, tapi apa? Taubat ya. Taubat minad dzunub ya. Taubat daripada segala dosa-dosanya. Waraddil mazalim, dan jangan sampai mengerjakan perbuatan-perbuatan yang zalim tuh. Nah, di sini disebutkan juga watasadduq. Ngapain? Sedekah. Jadi ketika mau sholat istisqa di hari Kamis, dari hari Senin puasa sunnah, Selasa sunnah, puasa sunnah, Rabu puasa sunnah, dan mulai dari hari Senin itu ngapain tuh? Raddul mazalim, menolak kezalim, jangan sampai berbuat yang zalim. Apa zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Ya, zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim namanya. Lawan daripada adil. Tuh, zalim. Jangan berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Tuh. Misalkan dia hari Kamisnya mau sholat istisqa, ya. Cuman pas malamnya dia pada mabok-mabokan misalkan, dan gitu, atau berjudi, atau hal-hal yang lain yang mengandung unsur kezaliman, itu jangan. Wat tasadduq, ngapain tasadduq? Sedekah. Banyak-banyak sedekah tuh. Ya. Karena hakikatnya memang bahwasanya ketika Allah turunkan, ya, kan bisa jadi itu jadi azab ya. Kan gitu. Enggak hujan, ya, panas berkepanjangan. Hakikatnya Allah itu yang menurunkannya kepada kita. Bisa jadi karena sebab dosa yang kita lakukan. Makanya apa? Mestilah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Puasa sunnah, taubat, sedekah, dan juga senantiasa ngapain? Mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Wa a'malil birri wal khuruji minal mazalimi wa kulli ma yamna'u min nuzulir rahmah, dan seluruh amalan-amalan yang bisa menolak daripada turunnya rahmat Allah. Jadi yang putus silaturahimnya sambung, karena itu bagian daripada apa? Akan turunnya rahmat Allah. Maaf-maafan tuh, saling memberi, menghormati, itu kan turunnya rahmat Allah. Jadi kalau misalkan di satu tempat atau di satu negeri tidak diturunkan hujan, itu sebab bisa jadi ada dosa di antara penduduk negeri itu. Yang kita khawatir itu, kalau kezaliman sudah merajalela di masyarakat kita khawatir apa? Allah turunkan adab di tengah-tengah kita. Apalagi kalau kita tahu itu kezaliman, kita diem aja. Itu ya. Itu udah tahu itu zalim. Membiarkan kezaliman adalah sebuah perbuatan zalim. Jarin dah, dasaran bukan anak gua. Lah jangan, nggak boleh. Orang kalau soleh jangan sendirian. Soleh itu harus apa? Ngajak-ngajak. Kita kan banyak begitu ya. Kali di rumah nih ada bocah di luar pada nongkrong, kagak kugu lagu, kita ngeliatin, ajarin, dasaran bukan anak gua. Jangan bu. Kalau bisa minimal kita apa? Kasih tahu, hei kamu anak siapa? Rumahnya di mana? Ngapain? Ini udah malam, begitu. Kasih tahu. Ya juga jangan kasar ngasih taunya. Kalau kasar juga salah juga kita. Pelan-pelan. Kasih taunya pelan-pelan, bagi duit, bagi makanan, gitu. Jangan pulang nih dah. Kalau kita diam aja salah juga. Mendiamkan kezaliman adalah sebuah bentuk hal yang zalim juga. Salah kan? Idza ra'aitumul munkara falyughayyirhu biyadihi, kan gitu. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, yang paling utama kita ngapain? Robah dengan apa? Kemampuan kita. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa ya pakai lisan. Fa ilam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa juga baru pakai hati, apa? Doa. Tapi apa? Wadzalika adhaful iman. Kalau tibang doa doang itu selemah-lemahnya iman.
Kalau bisa, kalau ngeliat kezoliman apain? Robah kan gitu. Kasih tahu, lempengin. Tuh yang bengkok-bengkok, lempengin, lurusin. Jangan diem aja, salah kita. Khawatir azab yang turun di tengah-tengah masyarakat kita itu karena sebab dosa yang dilakukan oleh sekelompok atau hanya sebagian orang saja. Itu makanya ngeri kita kalau di kampung kita udah banyak kezoliman. Kezoliman itu bukan hal-hal yang sifatnya betul-betul nyata, misal ngerampok, mencuri, berjudi, mabuk, enggak juga, Bu. Kita ada orang kagak sholat ya zolim itu. Kita orang kagak sholat didiemin aja. Kasih tahu kan gitu. Lu kalau kagak sholat jangan tinggal di sini. Soalnya tinggal di mana kek? Tergara-gara lu turun apa? Azab. Kita sami kena juga sebab dia yang melakukan dosa, kita kena azabnya. Kalau kita suka bertanya-tanya, ya Allah, saya salah apa sih? Kok kita ini diadab sampai begini amat? Ya bisa jadi bukan dosa kita. Dosa siapa? Orang lain, lingkungan kita, keluarga kita, atau orang terdekat kita. Bisa jadi begitu. Makanya dalam hal ini, ketika dia mau sholat istisqa, ngapain? Menjauhi daripada hal-hal yang sifatnya zalim tuh. Fa idza amaruhum fatakunu sholatu wajibah 'alal qadirin. Bahkan bisa jadi memerintahkan bagi orang-orang yang mampu untuk sholat jadi wajib nih. Mewajibkan, kamu pokoknya hari Kamis yang sehat, yang mampu hadir untuk sholat istisqa tuh. Wajib hukumnya. Wah, wajib. Ya hukum asalnya sunnah. Cuma si imam memerintahkan kepada orang-orang yang mampu itu mewajibkan dia untuk hadir datang, untuk menguatkan doanya gitu maksudnya. Tuh. Gitu dah tuh. Baru dah dia ngapain? Sholat gitu. Jadi ketika dia udah puasa 3 hari, tsumma yakhruju bihim fi yaumir rabi, baru dia keluar di hari yang ke-4-nya itu, fi thiyabi bidlatin. Tuh, ingetin, kalau sholat istisqa kebalikan daripada sholat id. Kalau sholat id disuruh sholat dengan pakaian-pakaian yang apa? Yang bagus. Bukan baru ya, yang bagus, yang paling bagus yang dia punya pakai dah. Gitu. Ya, itu kalau sholat id pakai pakaian yang paling bagus. Ya, saya pakaian yang paling bagus saya legging. Lah, jangan lu gitu. Bayangin pakai legging lu. Mukena yang paling bagus. Kan ada yang mukena sampai jutaan itu. Ya boleh pakai, mengapa? Tapi itu kalau sholat id. Tapi kalau sholat istisqa fi thiyabi bidlatin, dengan pakaian-pakaian yang hina gitu. Yang pada romeng itu loh, jangan. Ya pokoknya yang sederhana gitu maksudnya. Bidlah ini kita maknai dengan kalimat yang sederhana aja gitu. Kan katanya kebalikan kayak sholat id, berarti yang jelek-jelek dong itu pakai lah. Bukan, maksudnya yang sederhana aja. Jangan ngapain? Menggambarkan kemewahan. Itu yang sederhana aja dah. Sederhana gitu. Andai kata dia suka pakai mukena yang kembang-kembang, giliran sholat istisqa pakai mukena warna putih, polos aja dah gitu. Mungkin kalau yang misalkan sholat id dia pakai mukena yang bahannya katun rayon gitu. Kalau giliran dia sholat istisqa dia pakai mukena yang bahannya apa ya? Yang panas dah gitu dah. Gitu. Belacu lah. Kayak kapan gitu. Nah itu bidlah. Wa tadarruin wa khusyu'in. Ya tadarru merendah itu. Khusyuk, merendah ya, kita merasa diri kita itu bukan apa-apa itu. Jadi thiyabil mihnah, ya pakaian yang hina. Jadi bukan la thiyabiz zinah, bukan pakaian yang penuh kemewahan, ada perhiasan. Ya kan kalau perempuan pakai perhiasan boleh aja ya, boleh. Nah, gitu. Jadi yang penting bukan melambangkan takabur dan lain sebagainya gitu.
Ini sholat sunnah istisqo pakai apa? Gelang, kalung, makanya di luar lagi kalungnya emas kan gitu. Gobangannya gede sini gobangan. Jangan gitu. Ini kalau sholat istisqa sederhana gitu. Make up nggak? Nggak usah. Apa adanya itu dah kan gitu. Kumel, jadi jangan kumel juga gitu. Yang penting jangan dandan. Itu ada keafdolan tuh ya, karena kita menyatakan kehinaan diri kita di hadapan Allah. Kita merasa banyak dosa, kita merasa banyak salah di hadapan Allah. Nah di situ salat istisqa kita minta kepada Allah. Jadi bukan dengan pakaian yang mewah itu. Tsumma yusalli bihim raq'ataini ka raq'atail id. Tuh. Lalu dia salat ya 2 rakaat seperti salat itu. Raq'atani ka salatil id. Dia 2 rakaatnya itu seperti salat id. Fayusannu fiha ma yusannu fi salatil id. Maka disunahkan dia seperti ketika salat id. Apa tuh? Min sib'i takbiratin fi raq'atil ula. Berapa? 7 kali takbir di rakaat pertama. Ya kan salat id begitu. Rakaat pertama 7 kali takbir. Wa khamsi takbiratin, dan 5 kali takbir fi raq'ati tsaniyah, di rakaat yang kedua. Yang dibaca surahnya sama tuh. Utamanya adalah al-a'la dan al-ghasyiyah. Tuh. Sama tuh kayak salat id pokoknya deh. Jadi ada 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Allahu akbar. Baca doa iftitah nggak? Baca. Seluruh sholat disunahkan doa iftitah kecuali sholat jenazah. Itu ya, ingetin tuh. Yang kagak pakai doa iftitah tibang sholat jenazah. Yang lain sholat sunnah pakai semua bu. Afdol itu doa iftitah dibaca. Entah dia nanti mau baca yang panjang atau yang pendek, dipersilahkan. Ada yang pendek, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah cukup. Begitu ya? Boleh. Kan boleh disambungin. Wajjahtu wajhiya, nah, terus. Atau ada yang baca Allahumma ba'id baini. Nah, itu boleh juga. Ada yang baca Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu doa iftitah juga. Boleh. Gitu. Yang panjang boleh, yang pendek boleh. Itu. Kalau nggak dibaca bagaimana? Makruh saja, tapi afdol dibaca. Jadi 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Waktu sholatnya itu di hari keempat ya bu, di hari keempat tuh, di hari keempat setelah dia puasa. Nah itu yakhrujuna ila sohro, mereka itu keluar kemana? Sohro, tanah lapang. Itu afdolnya sholat id itu di mana? Tanah lapang, bukan di masjid, tapi di tanah lapang. Kita nyari tanah lapang di mana di sini ya? Udah jarang. Ada juga kita cari dah. Itu sholat istisqa afdolnya di tanah lapang. Gitu. Dan juga wa yustahabbu ikhrajus sibyani wal bahaimi wasyuyukh. Disunahkan itu mengajak ya, ikut serta di dalam sholat istisqa itu siapa? Sibyan. Apa sibyan? Anak kecil. Anak kecil bawa semua seadanya. Yang anak ke-5 bawa 5-5-nya. Anak ke-10 bawa 10-10-nya. Sibyan itu. Anak kecil, sobi. Sobi itu berarti apa? Anak kecil yang belum akil balik itu, sobi. Wal bahaim, dan juga apa? Binatang ternak tuh bawa juga bu. Bukan binatang ternak suruh sholat, bukan. Ajak kemana? Ke lapangan juga, ikat. Yang punya kambing, bahaim ya, yang penting bahaim. Bahaim itu binatang ternak kan? Kambing, sapi, gitu ya, kerbau. Ayam ternak bukan? Tapi yang utama yang disebut al-bahaim itu ya kambing, sapi, kerbau. Kunyuk? Bukan kunyuk mana. Yang binatang-binatang ternak yang butuh apa?
yang makan itu emang kita apain? Kita sediakan. Nah itu dia. Ya ayam boleh juga dah, tapi macanan dia pada berak jangan dah. Tapi taruh di pinggiran, tapi bukan di tempat sholat kita maksudnya. Mentang-mentang suruh ngajak binatang, diam-diam sini, ntar lo takbir ya lah. Nah kagak, itu kita ajak tuh semuanya. Dan juga apa? Wasyuyuh. Apa syuyuh? Jamak dari syekh. Apa syekh? Orang tua. Gitu ya. Karena orang Arab itu makna syekh ada dua, Bu. Yang pertama, syekh itu orang yang sudah apa? Yang udah tua. Itu. Yang umurnya udah sepuh, itu dipanggil syekh, boleh. Tapi yang kedua, syekh itu adalah orang yang banyak ilmunya. Itu syekh juga namanya. Kan ada sebutan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu karena apa? Keilmuannya. Makanya orang Arab itu ada dua menyebut syekh, ada yang pertama tua, yang kedua alim. Makanya kalau ada orang dipanggil syekh jangan bangga dulu. Dipanggil syekh ini bukan, dipanggil laki-laki loh. Itu syekh itu. Boleh tuh. Jadi orang-orang tua diajak, anak-anak diajak, binatang ternak diajak. Saking apanya? Saking berhajatnya kita kepada hujan yang Allah turunkan kepada kita, agar supaya apa? Semuanya itu ngikut ngapain? Berdoa kepada Allah. Iya kan? Ya kan, pada binatang juga berdoa kan? Ya kita kagak denger aja. Kalau kita denger kita takut. Gitu dia minta hujan. Gitu. Makanya kata sebagian ulama juga, ketika ayam berkokok itu sebetulnya dia berzikir kan ya? Udkurullah kan gitu ya. Kan gitu ya. Udkurullah. Gitu. Kadang-kadang kita main-mainin tuh ya. Ayam kokok dengan bukan ukuruyuk dengan apa? Ya banyak lah tuh kan di medsos banyak tuh ya. Ada ayam berkokok terus diisi suaranya dengan suara yang lain. Dengan isian apalah banyak lah gitu. Padahal kata ulama ketika dia berkokok itu uzkurullah. Kita ingat harusnya kalau dia lagi berkokok, dia lagi ngapain? Dikir lah, binatang aja dikir. Apalagi kita harusnya yang punya akal begitu. Uzkur. Makanya ada larangan untuk mencela binatang. Nggak boleh tuh. Jadi kalau ada ayam kukuruyuk berisik banget ya, jangan. Dia lagi ngapain? Berzikir tuh. Nggak boleh kita mencela binatang. Justru dengan dia berkokok, kita lagi diapain? Diingetin. Itu ya, dibangunin. Kadang-kadang ya, pagi-pagi dia udah bangun, kita belum. Subuh. Itu. Bawa tuh, ya. Apa namanya? Anak-anak, binatang ternak, orang-orang tua. Nah, orang tua nih bagaimana? Ya kalau bisa nggak bikin mudarat, ya bawa dah. Pakai misalkan kursi roda atau apalah itu. Maksudnya minta. Kan kalau anak-anak belum ada dosanya. Iya, orang tua udah diampunin juga dosa-dosanya kan? Udah udzur. Yang udah pada pikun. Kan banyak tuh udzur. Ya kan udah udah terangkat itu dia. Makanya ajak itu. Mudah-mudahan dengan doanya orang-orang tua kita itu ya turun hujan. Tuh. Itu disunahkan begitu. Dan ini ketika wa yakhtuba ba'daha khutbataini ka khutbatihi. Dan juga setelah selesai sholat 2 rakaat yang sama seperti sholat sunnah Id tadi, 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Setelah itu ngapain? Khutbah. Gitu ya, khutbah tuh. Jadi khutbahnya juga seperti khutbahnya Id, 2 kali khutbah, akan tetapi bahwasanya disunahkan dalam khutbah itu untuk membaca istighfar, bukan takbir. Kalau dalam sholat Id kan wa yastaghfiru fi awal khutbatil ula tis'an. Jadi dalam sholat istisqa disunahkan istighfar di awal khutbah itu 9 kali. Lalu wa fi awal khutbatit tsaniyah sab'an. Di awal khutbah yang kedua 7 kali. Kalau sholat Id kan sunnahnya khutbahnya di awal 9 kali apa? Takbir, dan juga di khutbah yang kedua 7 kali takbir. Tapi kalau di sholat istisqa 9 kali istighfar di khutbah pertama dan 7 kali istighfar di khutbah yang kedua. Kalau sholat Id Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu.
Nah, kalau sholat istisqa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu 9 kali dan 7 kali di khutbah yang kedua. Dan juga wa yastaqbilul khatib al-qiblah bid-du'ai ba'da thuluthil khutbati tsaniyah hatta al-faraghi minad du'ai thumma yastaqbilun nasa wa hina istiqbalihi lil qiblati yuhawilu ridaahu fayaj'alu yaminahu ala yasirihi wa asfalahu a'lahu wa mithluhul hadirin ghalal nisa fala tahwila lahunna. Disunahkan nih di khutbah itu kalau khatib madep mana ya? Madep mana? Ngadepin siapa? Mana sih ngadepin jamaah? Kan khutbah tuh dari pertama khutbah nih ngadepin jamaah, mulai dari awal cerita tentang apa isi khutbahnya. Nanti di khutbah yang kedua ba'da thuluthil khutbati tsaniyah, di sepertiga khutbah yang kedua berdoa sambil menghadap ke arah kiblat. Jadi berbalik. Yang tadinya dia menghadap ke arah jamaah, di sepertiga khutbah terakhirnya itu ketika dia mau berdoa, berbalik dia menghadap ke arah doanya ngadep kiblat dan diamini oleh para jamaah. Dan tinggal lari tuh. Khatibnya berbalik, jamaahnya tinggal pulang. Jangan. Doa ya. Summa yastaqbilun nas. Habis doa itu balik lagi kemana? Ngadep lagi ke jamaah. Wahina istiqbalihi lil kiblati yuhawilu ridaahu. Dan ketika dia menghadap ke arah kiblat itu ngapain? Yuhawilu ridaahu, membalik surbannya. Makanya sunnah ketika sholat istisqa itu pada pakai sorban. Ngapain tuh? Yuhawilu rida, membalik surbannya. Fayaj'alu yaminahu ala yasarihi, yang kanan jadi ke kiri. Wa asfalahu a'lahu, dan yang di bawah jadi ke atas. Itu maksudnya apa? Isyarat dibalikan, yang tadinya kemarau jadi apa? Hujan. Tuh dibalik tuh. Gitu. Yang kanan pindah ke kiri, yang bawah pindah ke atas. Jadi mindahinnya ada caranya tuh. Ini sorban begini. Ini kan yang tadinya di kanan kiri. Nah, harus dipindahin. Tangannya pindah ke sini, satu pindah sini, sambil dibalik. Ya, jadi yang atas jadi di bawah, yang kanan jadi di kiri itu. Wa mithluhul hadirin. Dan juga orang-orang yang hadir ketika itu disunahkan untuk membalik juga apanya? Surbannya. Kecuali perempuan. Kalau perempuan enggak pakai sorban. Balik aja mukanya lah, balik mukanya, berbalik juga kepalanya kan begitu. Nah, agak perempuan. Jadi hanya laki-laki saja. Itu, dan itu ada kesunahan saja. Andai kata enggak juga enggak jadi masalah. Ini menjadi kesunahan di dalam sholat istisqa atau sholat minta hujan. Jadi banyak-banyak apa? Istighfar tuh di dalam sholat istisqa. Bahkan didahului dari 3 hari sebelumnya. Itu disunahkan untuk puasa. Bahkan jadi wajib tuh ketika diperintahkan untuk berpuasa oleh si imam. Karena menghadapi sholat istisqa, meminta kepada Allah akan turunnya hujan. Nah sekarang bagaimana kalau dia udah sholat istisqa, hujan belum turun juga? Kalau udah minta nih, ya di awal-awal dia udah berdoa di setiap sholat fardu, doa untuk minta hujan, belum turun juga. Akhirnya doanya di mana? Di khutbah Jumat, belum turun juga. Langsung si imam memerintahkan untuk apa? Sholat istisqa. Kan pernah tuh di Depok ya, beberapa masa yang lalu itu ada yang kemarau lumayan panjang. Akhirnya ketika itu pemerintah mengumumkan untuk sholat istisqa di masing-masing daerah. Karena sekarang mungkin yang menjadi mudarat bukan hanya binatang ternak ya, mungkin binatang ternak udah jarang. Orang yang punya kambing, punya kebo, punya sapi udah jarang. Tapi pohon-pohonan atau bisa jadi akibat dari kemarau itu ya banyak lah gitu, bukan hanya binatang dan tumbuhan saja. Itu dianggapnya sudah
secara fikih dianggap sudah mudarat, maka diperintahkan untuk sholat istisqa. Lalu ketika sudah sholat istisqa, ternyata nih hujan nggak turun-turun juga, malah mungkinan panas. Bagaimana? Illam yusqau a'adu salata thaniyan wa thalithan. Jikalau belum turun hujan juga, a'adus shalah, maka ulangilah sholat istisqa itu thaniyan, untuk yang kedua kalinya, wa thalithan, untuk yang ketiga kalinya. Cukup sampai 3 kali doang. Andai kata saat pertama, oh belum turun hujan, besok kita tunggu beberapa hari nggak turun hujan, perintahin lagi, besok puasa lagi ya. Puasa lagi, beda lagi, bukannya yang sama. Puasa lagi 3 hari, hari keempat sholat istisqa yang kedua kalinya. Belum hujan juga, besok perintahin lagi oleh imam, oleh hakim, memerintahkan kepada para jamaah, puasa lagi 3 hari. Ntar hari keempat kita sholat istisqa lagi minta hujan, karena nggak turun-turun nih hujan. Dia udah 3 kali sholat istisqa, belum turun hujan juga. Udah serahkan semuanya kepada Allah. Berarti emang udah banget itu ya dosa yang kita lakukan. Bisa jadi karena sebab itulah Allah tidak menurunkan hujan kepada kita. Jadi cukup sampai berapa? 3 kali aja. Itu. Kalau misalkan ini 3 kali belum juga, terus sampai turun, enggak. Jadi batasnya sampai 3 kali saja, karena ini menjadi sunnahnya seperti itu. Makanya dalam hal ini bicara tentang sholat istisqa, memang harus mengikuti daripada apanya? Kaifiatnya itu. Jadi kaifiatnya. Dan juga dalam hal ini ketika memang turun hujan gitu ya, turun hujan nih. Andai kata lama banget kagak hujan-hujan. Akhirnya pas kita minta hujan lewat sholat istisqa, hujan turun tuh. Kan girang banget gitu ya. Hujan turun. Jadi maka dalam hal ini, in suku qablas salati sallu syukran lillahi wa talaban lil mazidi. Jikalau turun hujan sebelum sholat istisqa, ini baru rencana nih, misalkan kita mau rencana sholat istisqa, sebelum sholat istisqa hujan udah apa? Sallu syukran lillahi wa talaban lil mazid. Maka disunahkan kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Sholat. Ya, boleh sujud syukur gitu ya. Sholat sunnah dalam rangka bersyukur. Wa talaban lil mazidi, dan meminta kepada Allah untuk apa ya? Ditambahin lagi hujannya. Itu mudah-mudahan tambahin lagi hujan itu. Dan juga ketika kita mendapati hujan, ketika minta hujan itu, tak tahu turun hujan tuh, disunahkan kita apa? Yusannu ayyuzhira ghairal aurati li awalil matoris sanati wa yaktasilu wa yatawaddau fis saili. Disunahkan ketika turun hujan yang pertama, ketika lama kagak hujan, ngapain tuh? Wa yaktasilu, mandi bu. Main hujan-hujanan tuh. Kayak bocah ya. Kagak main hujan-hujanan. Wa yatawaddau fis saili. Mandi dan wudhu dengan aliran air hujan yang ada tuh, boleh tuh, disunahkan. Ayuzhira ghairal aurati, tapi jangan sampai membuka aurat. Boleh. Kalau kita malah dilarang ya, jangan hujan pertama itu nyakit, dari hujan baru. Malah di sini disunahin bu. Besok kalau hujan mandi aja deh. Ini udah berapa kali hujan ya, yang lama gitu nggak hujan. Itu saking apanya kita? Girangnya hujan. Ini lama nggak hujan bu? Lama kita nggak hujan, panas itu. Ibu mau dikasih duit 10 juta apa hujan? Hah? Emang serakah. Iya. Sampai begitunya ya? Ya sunnah gitu tuh. Nah ini kan kalau kalau hujan biasanya diawalin pakai apa? Petir. Ini sunnah juga berdoa tuh sebenarnya kalau nggak petir tuh. Subhana may yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Tuh ada doanya tuh.
Ntar saya catetin dah, minggu depan saya kasih ya. Dan juga ketika melihat petir, apa? Albar, petir ya, petir, kilat, meledek tuh. Ada doanya juga, subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Wa yusannu alla yutbi al barqa basarahu. Disunahkan untuk tidak mengikuti pandangannya itu kepada petir. Jangan diliatin. Itu resep kan ya? Jangan diliatin. Takut malah kita ngumpet. Gitu. Dan juga disunahkan ketika turun hujan baca doa tadi tuh, Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, dalam riwayat lain disebutkan Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'an. Boleh. Nambahin tuh. Wa ba'dan nuzul mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Nah, ini bagian daripada ketika udah selesai turun hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Dan juga ketika apa? Wa indat tadarruri bi kathrati. Ketika hujannya banyak benar. Allahumma hawalaina wala alaina. Tuh, ada doanya. Jadi apa? Minta diturunin hujan sekitarnya aja, jangan di sini semuanya. Terbanjir, macam gitu. Allahumma hawalaina wala alaina. Tuh. Makanya dalam Islam panduannya luar biasa ya. Diajarin kita yang tadinya kagak ada hujan, minta hujan. Yang udah turun hujan, berdoa kepada Allah keberkahan daripada hujan itu sendiri. Bisa jadi apa yang terjadi sama kita sekarang ini karena kelakuan kita yang salah untuk menanggapi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersabar juga. Itu ya. Boleh. Dalam rangka hujan yang besar itu kita minta ngapain? Bertasbih, mengingat Allah. Kita ingat dulu, saya masih kecil ingat tuh, hujan gede banget, pun payah pada rubuh, pun singkong pada rebah, angin gitu. Nah, itu ngapain? Adzan itu boleh disunahkan. Kan dalam rangka apa? Mengingat Allah. Allah kan adzan itu kan bagian daripada kita bertakbir, bersyahadat. Itu kan mengingat Allah. Boleh itu adzan. Bagaimana hukumnya kalau kita bikin hujan buatan? Ya. Pertanyaannya nih, bagaimana kalau kita bikin hujan buatan? Iya, karena kemajuan teknologi, lalu dibikinlah hujan buatan. Waktu itu awan diaurin garam, iya kan? Ya, ada pokoknya teknologi itu. Boleh nggak bikin hujan buatan? Boleh. Itu bagian daripada ikhtiar, karena saking meminta kepada Allah, ya kan ikhtiar itu dua ya. Ikhtiar batin sama ikhtiar zahir. Ikhtiar batin ngapain? Doa. Ikhtiar zahir usaha. Itu bagian daripada ikhtiar juga. Boleh. Itu kan hujan buatan kayak apa? Kemarin kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan ngandelin blangwir kagak nyampe. Nah, karena jauh, tempatnya susah dijangkau. Kan ada di hutan. Bagaimana itu madamin kebakarannya di hutan? Akhirnya apa? Bikin hujan buatan dengan merekayasa gitu ya. Dibikin apa? Awan buatan sehingga turun hujan. Untuk apa? Kemaslahatan boleh. Kecuali itu tadi memang dia bikin hujan buatan untuk apa? Bukan untuk kemaslahatan, untuk kemudaratan. No, di sana orang hajatan, bikin hujan buatan di sana. Kan gitu. Nggak boleh. Yang begitu nggak boleh. Dosa yang begitu. Zalim. Ada pertanyaan nih. Apa makna kalimat hadiyatan balighatan di dalam doa arwah? Gitu ya. Hadiah itu apa hadiah? Hadiah. Kalau hadiah untuk orang hidup apa? Ya banyak ya, kado, hadiah loh. Kalau untuk orang yang meninggal, hadiahnya apa? Doa. Hadiyatan balighatan artinya hadiah ini apa? Sampai. Kan ada istilah balik ya. Balagha yablughu artinya
Balighatan maksudnya kita minta hadiah yang kita sampaikan ini sampai kepada ahli kubur. Nyampe nggak? Nyampe. Kan Nabi bilang ya, bahwasanya ketika orang hidup kepada yang mati, salah satu yang bisa kita lakukan adalah as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Apa? As-salatu alaihima. Salat di sini bukan bermakna salat tapi bermakna doa. Mendoakan kepadanya, wal istighfaru lahuma, dan juga memohonkan ampun kepadanya. Jadi disebut hadiyatan balighatan itu adalah apa? Hadiah ini sampai kepada siapa? Ya kita yang kita tuju, kepada ahli kubur kita doain. Tuh, nyampe nggak? Sampai, pasti sampai itu. Sekarang kalau nggak nyampe, cobain dulu, mati dulu. Nyampe ya? Nabi bilang nyampe tuh. Kan idza matabnul adama in qata'a amaluhu illa min talatin. Ya, orang yang mati semua amalnya terputus kecuali tiga. Yang pertama sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ketika dia punya sedekahnya jariyah. Jariyah itu artinya ngalir. Jara yajri artinya mengalir. Sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Atau yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Yang ngajarin orang alif, ba, itu timbang itu dong tuh. Bagaimana nyebut alif yang benar, nyebut ba yang benar, yang ngajarin orang, lalu dia manfaat, dia pakai, itu yang ngajarin dapat apa? Pahalanya terus ngalir. Itu yang diajarin ngajarin lagi, yang ngajarin lagi. Makanya guru-guru kita berkah banget ya. Karena apa? Ilmunya manfaat. Yang terakhir apa? Waladun soleh ya da'ulah. Anak-anak yang soleh yang ngapain? Doain. Berarti doa itu ya, salah satu hadiah kepada orang meninggal adalah doa hadiyatan balighatan. Berarti doa itu nyampe. Nah itu dia. Pertanyaan kedua udah kejawab dah nih. Apakah sampai membaca doa arwah untuk almarhum almarhumah jika bacaannya tidak dicantumkan kalimat hadiyatan balighatan? Apakah nyampe? Nyampe. Jadi hadiyatan balighatan hanya takkid, ya memperkuat saja. Jadi ketika kita niat, pahala yang kita sampaikan kepada almarhum udah nyampe. Enggak mesti pakai apa? Nah, ini dalam adab berdoa ini dibawa, maksudnya untuk apa? Mentakkid, memperkuat bahwasanya memang doa ini kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah. Itu. Ya, itu. Jadi ketika udah niatkan, pahalanya kita sampaikan. Kita niatkan, udah niatnya udah jadi tuh. Udah niat. Ya kayak misalkan sedekah gitu ya, niat boleh juga kan. Sampai udah. Jadi nggak mesti. Tapi memang dalam tartib berdoa itu dibaca gitu ya. Hadiyatan balighatan ila ruhi dan gitu. Ini jangan sampai salah ya, Bu. Saya masih suka denger ada orang baca ila ruhi, ada baca ila ruha. Salah. Ada juga yang baca gini. Misalkan ahli kuburnya laki-laki nih. Karena yang saya perhatiin begitu. Kalau ahli kuburnya laki-laki misalkan Abdullah bin apa misalkan, kan laki-laki tuh. Itu bacanya ila ruhi. Giliran ahli kubur yang perempuan Fatimah itu ila ruha lah. Kemana juntrungannya kan begitu ya? Kan dibaca ila ruhi karena apa? Ada harful jar. Ila ruhi bacanya. Kalau mau dia domirnya ya kembalinya kepada domir ghaib. Ya kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Seperti Allah maghfir lahu, laki-laki, perempuan Allah maghfir laha. Jangan dibaca ketika laki-laki tsumma ila ruhi. Giliran perempuan tsumma ila ruha lah. Kemana juntrungannya kan gitu. Kan ada ila depan, ada huruf jar. Itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama laki sama perempuan lalu dibaca ruhi lalu dibaca ruha. Itu nggak ada hubungannya. Nah gitu. Masih ada gitu, saya dengar. Lagi tahlil, saya dengerin. Oh begitu ya. Ini siapa yang mula-mulain ya? Nah gitu. Ila ruhi, ila ruha, gitu. Ya, gitu ya. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Ya ila ruhi. Cuma ila ruhi. Ruh itu kan isim. Isim kemasukan harful jar. Salah satu tanda isim adalah menerima khafad. Ya kan gitu ya?
Kalau belajar wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Kemasukan huruf khafat adalah isim. Ketika dia adalah isim yang menerima khafat, maka ketika ketemu atau kemasukan huruf khafat, bacanya dia khafat atau jar. Ila ruhi, ila hadrati, ilal madrasati, ilal baiti, kan gitu ya, ilal masjidi, karena ada ila di depan, gitu ya, karena hurufnya huruf jar tuh, itu. Nanti kalau ada inna jadi mansub, innal masjida, innal baita, innar ruha, tuh baru ruha bacanya karena ada inna. Amilnya yang menasabkan, mengkhafatkan itu yang bukan karena laki-laki atau perempuannya lalu dia baca ila ruhi atau ila ruh. Jadi yang betul tsumma ila ruhi dalam kaedah bahasa Arabnya saja. Tapi dalam, saya rasa kalau dalam bicara kaedah bahasa Arab udah salah juga jadi salah dong, kan gitu. Makanya penting belajar bahasa Arab juga begitu, Bu. Karena nanti ibu di kuburan ditanya pakai bahasa Arab, di sorga bahasa Arab, Al-Quran bahasa, makanya belajar bahasa Arab. No, Ciyam no, pinter banget ya ngomong Arab. Ngomong mana? Arab. Bisa dia ngomong Arab, gitu. Cukup ya? Cukup. Mudahan ada manfaatnya ya, Bu. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.